Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi pertemuan ke-9, yaitu kita masih di bab 1, interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, baik, kita masuk ke topik yang terakhir untuk bab 1. Nah, namun di sini kita nanti akan membagi dua pertemuan ya, yaitu pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 nantinya. Nah, jadi kita mulailah dengan topik kita, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Apa saja pengaruhnya? Nah, di sini ada 4, namun kita akan membahas dua pengaruh saja, yaitu yang pertama, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, dan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, poin ketiga, keempat, nah kamu boleh lihat, nah tapi ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. 1. Pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, faktor alam di sini yang berkaitan terhadap pengaruh ruang dan interaksi antar ruang ada 3, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Langsung saja, faktor iklim. Nah, faktor iklim di sini kita akan lihat ternyata ada 3 pengaruh yang mempengaruhi nantinya kondisi iklim yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh letak geografis ASEAN. Nah, letak geografis ASEAN kita ketahui terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia. Lalu 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, akibatnya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, nah, itu mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di mana musim penghujan, nah itu terjadi berkisar di bulan Oktober sampai April, di mana pada saat itu angin yang bertiup adalah angin musim barat. Akibatnya, wilayah Asia Tenggara mengalami musim hujan. Nah, sebaliknya pada bulan April sampai bulan Oktober, nah itu dominan mengalami musim kemarau, karena angin bertiup dari wilayah Australia menuju Asia, nah itu sedikit sekali membawa uap-uap air. Nah, sehingga di wilayah kawasan Asia Tenggara mengalami sedikit curah hujan atau lebih dominan musim kemaraunya. Lalu, dilihat dari segi letak astronomis, wilayah Asia Tenggara dilihat dari segi lintang terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga kawasan ini mengalami iklim tropis dominan, ya, dari 0 sampai 23 derajat lintang utara dan 0 sampai 11 derajat lintang utara. Nah, selebihnya lintang 24, 25, 26, 27 sampai 28, nah itu mengalami iklim subtropis, yaitu yang dialami oleh negara Myanmar. Baik, lalu yang ketiga, kondisi iklim di kawasan Asia Tenggara juga itu dipengaruhi oleh kondisi fisik dari wilayahnya, bentangan alamnya yang lebih dominan. Apakah itu dominan wilayah laut, berarti akan mengalami iklim laut. Apakah dominan dipengaruhi oleh daratan, berarti mengalami iklim kontinental atau iklim darat. Apakah mengalami atau dipengaruhi oleh pegunungan, berarti akan mengalami iklim pegunungan yang notabene adalah dingin ataupun sejuk. Malah sampai ada yang bersalju karena pengaruh ketinggian tempat. Nah, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi iklim yang namun pada kenyataannya ya sering sekali terjadi perubahan iklim yang tidak terprediksi, di mana hal itu disebabkan oleh adanya pola penggunaan lahan dan perilaku yang dapat menimbulkan pemanasan global dan lalu diikuti ataupun dapat memicu bencana alam
yang bersifat klimatik. Nah, sebagai contoh, badai tropik Haiyan yang terjadi di Filipina, topan Nargis yang dialami di Myanmar, banjir dialami Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta kekeringan dialami oleh Indonesia juga di sekitar wilayah Jawa Timur, dan kebakaran hutan yang dialami Indonesia contohnya seperti di Pekanbaru dan Kalimantan. Nah, kedua, kita lanjut faktor geologi yang mana ditinjau dari kondisi tanah dan bebatuan yang menyusun wilayah ASEAN. Nah, diketahui bahwa ASEAN itu menjadi pusat pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia, Australia, dan lempeng Pasifik. Akibat pertemuan ini, wilayah ASEAN banyak mengalami kegiatan geologis seperti pergeseran lempeng dan kegiatan vulkanis atau kegiatan gunung berapi. Sebagai contoh ini, pergeseran lempeng, apakah lempeng yang berada di laut maupun lempeng daratannya, sehingga hal itu nanti membuat bentukan-bentukan fisik yang baru. Begitu juga disebabkan oleh deretan pegunungan yang kita lihat di sini. Ada 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, itu kedua sirkum ini melalui wilayah kawasan Asia Tenggara, walaupun terlihat yang lebih dominan itu adalah wilayah negara Indonesia, yang boleh dikatakan benar-benar kedua sirkum pegunungan ini melalui secara utuh di wilayah Indonesia. Akibat aktivitas lempeng dan vulkanisme ini, nah itu memberi bentukan permukaan bumi bentangan alam di wilayah negara masing-masing dengan karakteristiknya masing-masing, di mana masing-masing memiliki wilayah pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi, perairan dalam bentuk laut dangkal, dan pengairan dalam bentuk sungai, danau, dan rawa. Nah, selain itu juga memberikan efek positif lainnya, yaitu seperti kesuburan tanah dan kekayaan akan barang tambang di masing-masing negara. Nah, sekarang kita lanjut mengenai faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati dan non-hayati banyak ditemukan di negara-negara ASEAN, baik itu berupa hasil hutan yang beraneka ragam dan bervariasi, hasil laut, dan barang tambang yang tentunya banyak dieksplorasi untuk memenuhi dan mendukung kehidupan setiap negara. Nah, namun kita ketahui setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, setiap kekurangan-kekurangan tersebutlah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan negara, kebutuhan industri. Nah, terakhir dapat diketahui bahwa setiap negara ya akhirnya melakukan hubungan interaksi, hubungan timbal balik untuk memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut. Nah, ini ada sebagian sumber daya tambang yang bisa kita lihat. Nah, di setiap negara-negara hampir memiliki sumber daya alam atau berupa barang tambang ya, kecuali Singapura. Nah, tentu Singapura untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, Singapura akan berinteraksi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, teknologi yang paling mengubah interaksi antar ruang dapat kita lihat itu adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, pengaruh perkembangan teknologi transportasi, nah tentu secara fakta bisa kita lihat ya, semakin banyak alat transportasi, maka perluasan jalan, terminal, bandara, stasiun, dermaga, pelabuhan itu semakin mendesak pula perkembangannya. Nah, pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah suatu negara, itu sudah pasti. Nah, lalu dari segi lahan terjadi perubahan fungsi lahan yang dikonversikan untuk perluasan area bandara, stasiun, dan lain-lain. Lalu perkembangan teknologi transportasi itu membawa perubahan dalam hal aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan pola kehidupan. Selain itu, perpindahan barang melalui kegiatan perdagangan pun dapat menjadi lebih cepat. Jadi dengan kata lain, arus barang dan arus penumpang dapat berjalan
dengan lancar sampai ke tempat tujuan yang membutuhkan dari produsen kepada konsumen. Nah, baik. Sementara pengaruh perkembangan teknologi komunikasi, nah ini dapat kita lihat ya, terus mengalami perkembangan, terus dilakukan pembangunan untuk mendukung kelancaran arus informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ternyata diprediksikan perkembangan teknologi komunikasi di ASEAN diperkirakan akan semakin meningkat. Itu disebabkan oleh adanya populasi kaum muda yang kian meningkat, lalu adanya tren urbanisasi dan bertambahnya kepemilikan telepon pintar yang tujuannya untuk mengakses internet untuk mendukung berbagai aktivitas di zaman global ini yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan, kegiatan di pekerjaan, di berbagai macam aspek pekerjaan, di kegiatan perdagangan, di kegiatan informasi, politik, dan lain sebagainya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi tentu dapat kamu lihat dengan jelas di sini ya. Nah, akibat perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dapat mempengaruhi pada aspek, di sini pun dapat kamu lihat dengan jelas. Pada aspek sosial, ini bisa kita lihat, pada aspek ekonomi, pada aspek budaya, dan pada aspek keamanan sudah terlihat dengan jelas. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini inilah pertemuan pada pertemuan ke-9, inilah materi pembahasan kita. Semoga apa yang terdapat di dalam PowerPoint dan penjelasan Ibu ini kalian semuanya bisa paham, bisa mengerti. Dan jika ada pertanyaan, jika ada rasa ingin tahu yang lain, boleh kamu tanyakan di kolom komentar di Google Classroom maupun langsung menanyakannya di WA ya. Nah, baik. Selamat belajar buat semuanya. Jangan lupa mengulang-ulang pelajaran untuk pelaksanaan ujian harian kita yang sudah kita sepakati. Nah, jadi Ibu harap kalian belajarnya dengan serius. Nah, baik. Selamat belajar, jaga kesehatan. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.